Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Mardiah dengan NIM 2203200027. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Yang pertama itu, pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual seperti inteligensi bakat, dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor. Menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, dan berguna bagi masyarakat. Pengertian kreativitas menurut para ahli lainnya, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas menurut Guilford, kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Dan menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Menurut Roger, kreativitas adalah proses munculnya hasil-hasil baru dalam suatu tindakan. Dan menurut Drefdal, kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis yang mungkin melibatkan pembentukan pola-pola baru dan kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan sudah ada pada situasi sekarang. Dan pengertian kreativitas menurut Torrance, kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Hasil tersebut bisa berupa gagasan atau karya nyata yang inovatif, menyelesaikan masalah, atau membuat sesuatu menjadi lebih baik, serta mudah dipahami oleh orang lain. Yang pertama, baru. Kreativitas yang bernilai harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, baik dalam bentuk gagasan, metode, maupun produk nyata.
Kebaruan ini bisa muncul dalam berbagai wujud, mulai dari ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Penggabungan dua konsep yang berbeda menjadi hal unik, hingga modifikasi dari sesuatu yang sudah ada agar lebih menarik dan relevan. Suatu hasil yang disebut baru bukan berarti harus benar-benar belum pernah ada di dunia, tetapi bisa juga merupakan pembaharuan dari hal lama yang diberikan sentuhan inovatif sehingga menimbulkan nilai tambah. Misalnya, menciptakan desain produk dengan bentuk yang lebih efisien, menemukan cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah, atau menyajikan ide dengan pendekatan yang segar dan mengejutkan. Kebaruan juga menuntut keberanian berpikir di luar kebiasaan atau out of the box, dan tidak takut menentang pola lama yang dianggap sudah mapan. Yang kedua, berguna. Kreativitas tidak hanya berhenti pada ide yang baru, tetapi juga harus memiliki nilai guna atau manfaat nyata. Sebuah gagasan kreatif dikatakan bermanfaat apabila dapat memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan kemudahan bagi orang lain. Manfaat tersebut bisa bersifat praktis, seperti alat atau metode yang membuat pekerjaan lebih mudah, atau bersifat sosial dan emosional, seperti karya seni yang memberi inspirasi dan menggerakkan hati orang lain. Selain itu, hasil yang berguna juga harus mampu memberikan nilai tambah dalam bidangnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kreativitas yang berguna akan membantu individu dan masyarakat dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, dapat dimengerti. Kreativitas juga perlu bersifat komunikatif dan mudah dipahami oleh orang lain. Sebuah ide, inovasi, atau karya akan kehilangan nilainya jika tidak dapat dimengerti, direplikasi, atau digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, hasil kreativitas harus mampu dijelaskan secara logis, sistematis, dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Keterpahaman ini menunjukkan bahwa karya tersebut bukan hanya hasil intuisi pribadi, tetapi memiliki struktur dan kejelasan makna yang bisa diterima secara umum. Dengan demikian, hasil kreativitas dapat dipelajari, dikembangkan, dan dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat. Ketika orang lain dapat memahami, mengapresiasi, dan menggunakan hasil tersebut, maka kreativitas itu telah berhasil memberikan kontribusi yang nyata bagi lingkungan dan peradaban. Selanjutnya, kondisi internal yang mendorong kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru, berguna, dan bermakna. Namun, kemampuan ini tidak muncul begitu saja. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu atau disebut sebagai kondisi internal. Kondisi internal berhubungan dengan aspek psikologis, emosional, dan kepribadian seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, serta memecahkan masalah. Semakin kuat
kondisi internal ini, semakin besar pula peluang seseorang untuk menghasilkan karya atau ide yang kreatif. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas karena merasa tertarik, senang, dan ingin mengembangkan kemampuan pribadi. Motivasi ini tidak dipicu oleh hadiah, pujian, atau tekanan dari luar, tetapi karena seseorang benar-benar menikmati proses penciptaan itu sendiri. Misalnya, seorang penulis menulis bukan karena ingin terkenal, melainkan karena mencintai kegiatan menulis dan ingin mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata. Orang dengan motivasi intrinsik tinggi biasanya lebih tahan terhadap kegagalan, tidak mudah menyerah, dan terus berusaha menyempurnakan karyanya, karena mereka menganggap proses itu sebagai bagian dari kepuasan batin. Dalam konteks kreativitas, motivasi intrinsik merupakan energi utama yang membuat seseorang terus berinovasi, mencoba hal baru, dan berani mengambil risiko tanpa harus menunggu dorongan dari luar. Yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan terhadap pengalaman mencakup sikap terbuka terhadap ide-ide baru, perasaan, dan pengalaman hidup yang beragam. Individu yang memiliki keterbukaan tinggi membatasi diri pada pola pikir lama, tetapi justru mencari wawasan baru dari berbagai sumber. Sifat ini membuat seseorang menjadi lebih fleksibel, tidak cepat menolak hal baru, serta mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Misalnya, seorang seniman yang terbuka terhadap budaya lain dapat memadukan unsur tradisional dan modern dalam karyanya, sehingga menghasilkan inovasi yang segar. Keterbukaan juga melatih kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam dunia yang dinamis, orang yang terbuka akan lebih mudah beradaptasi dan menemukan ide-ide kreatif dalam situasi yang berbeda-beda. Sebaliknya, individu yang tertutup cenderung berpikir sempit, takut mencoba, dan sulit menciptakan hal yang baru. Yang ketiga, lokus evaluasi internal. Lokus evaluasi internal berarti seseorang menilai dirinya dan hasil karyanya berdasarkan standar pribadi, bukan sekedar mengandalkan penilaian orang lain. Individu dengan lokus evaluasi internal yang kuat percaya pada kemampuannya sendiri untuk menentukan apa yang baik dan benar bagi dirinya. Dalam proses kreatif, hal ini sangat penting karena ide baru seringkali tidak langsung diterima oleh lingkungan. Orang yang bergantung pada penilaian eksternal cenderung takut bereksperimen atau menunda ide karena khawatir akan kritik. Sebaliknya, seseorang dengan penilaian internal yang kuat akan tetap berpegang pada keyakinannya, meskipun mendapatkan penolakan selama ia yakin dengan nilai dari karyanya. Sikap ini mendorong kemandirian berpikir, tanggung jawab terhadap hasil kerja, dan keberanian untuk tetap berinovasi meskipun menghadapi tekanan sosial.
Keempat, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah dorongan alami untuk mempelajari hal-hal baru, memahami sesuatu secara mendalam, dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran. Individu yang memiliki rasa ingin tahu tinggi tidak cepat puas dengan informasi yang sedikit. Mereka selalu mencari tahu mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Sifat ini menjadi bahan bakar utama dalam proses kreatif karena menuntun seseorang untuk terus mengeksplorasi dan menemukan hal baru. Misalnya, seorang ilmuwan menjadi kreatif karena rasa ingin tahunya yang besar terhadap fenomena alam, sehingga ia melakukan penelitian mendalam dan menemukan teori baru. Selain itu, rasa ingin tahu juga melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis yang menjadi dasar penting untuk menemukan solusi inovatif terhadap berbagai masalah. Yang kelima, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan dan potensi diri sendiri untuk mencapai tujuan. Orang yang percaya diri tidak takut gagal atau dikritik, karena mereka yakin setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dalam konteks kreativitas, kepercayaan diri berperan penting karena banyak orang sebenarnya memiliki ide-ide cemerlang, tetapi tidak berani mengungkapkannya. Dengan rasa percaya diri, seseorang lebih berani mengemukakan gagasan baru, menampilkan karya, serta menghadapi tantangan tanpa takut dianggap aneh atau salah. Kepercayaan diri juga membuat seseorang lebih tahan terhadap tekanan dan penolakan, karena mereka memiliki keyakinan kuat terhadap nilai dan potensi dari hasil karyanya. Yang keenam, kemampuan bereksperimen. Kemampuan bereksperimen merupakan keberanian untuk mencoba ide-ide baru, menguji berbagai pendekatan, dan tidak takut mengambil risiko. Orang yang kreatif cenderung memiliki jiwa petualang dalam berpikir. Mereka tidak puas dengan satu cara, tetapi terus mencari cara lain yang mungkin lebih baik. Proses bereksperimen ini sangat penting dalam menemukan inovasi. Banyak penemuan besar di dunia lahir dari serangkaian percobaan yang awalnya gagal. Misalnya, Thomas Alva Edison mengalami ribuan kegagalan sebelum menemukan bola lampu listrik. Namun, melalui ketekunan dan kemauan bereksperimen, akhirnya ia berhasil menciptakan penemuan yang mengubah dunia. Kemampuan bereksperimen menuntut mental yang kuat dan rasa percaya diri tinggi. Rasa percaya diri tinggi karena tidak semua percobaan akan berhasil. Namun, setiap kegagalan memberi pelajaran baru yang memperkaya wawasan dan menajamkan kreativitas seseorang. Yang ketujuh, minat dan bakat pribadi. Minat dan bakat pribadi menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan kreativitas. Minat adalah rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu bidang. Sementara bakat adalah kemampuan alami yang membuat seseorang lebih mudah menguasai hal tertentu. Ketika seseorang memiliki minat yang tinggi,
ia akan terdorong untuk terus belajar, berlatih, dan mengeksplorasi hal-hal baru tanpa merasa bosan. Sementara bakat mempercepat proses penciptaan karena seseorang sudah memiliki kemampuan dasar yang kuat. Kombinasi antara minat dan bakat menghasilkan dorongan yang kuat untuk berkreasi secara konsisten. Misalnya, seseorang yang memiliki minat di bidang musik dan bakat di dalam memainkan alat musik akan lebih mudah menciptakan lagu dan orisinal dan menarik. Yang kedelapan, ketekunan dan inisiatif. Ketekunan adalah kemauan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Sedangkan inisiatif adalah kemampuan untuk bertindak tanpa menunggu perintah. Kedua sifat ini saling melengkapi dalam proses kreativitas. Orang yang tekun tidak mudah menyerah ketika ide-idenya tidak langsung berhasil. Sementara orang yang memiliki inisiatif akan cepat bertindak untuk mewujudkan ide tersebut tanpa harus menunda-nunda. Dalam dunia kreativitas, banyak ide yang gagal diwujudkan karena kurangnya ketekunan dan inisiatif. Ketekunan memastikan proses berjalan hingga selesai, sementara inisiatif membuat seseorang perlu siap mengambil langkah pertama. Dengan kedua sifat ini, ide yang hanya berada dalam pikiran bisa berubah menjadi karya nyata dan berharga. Yang terakhir, toleransi terhadap ambiguitas dan kompleksitas. Kreativitas sering kali muncul dari situasi yang tidak jelas, tidak teratur, dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, individu yang kreatif harus memiliki toleransi tinggi terhadap ambiguitas dan kompleksitas. Seseorang yang memiliki sifat ini tidak mudah panik atau frustasi saat menghadapi situasi yang rumit. Sebaliknya, mereka mampu menahan diri, menganalisis masalah dari berbagai sisi, dan menemukan pola baru di balik kekacauan tersebut. Misalnya, seorang desainer mungkin menghadapi permintaan klien yang tidak jelas. Namun, dengan kemampuan menerima ambiguitas, ia mampu menghasilkan desain yang bahkan melampaui ekspektasi. Toleransi terhadap kompleksitas juga membantu seseorang berpikir lebih luas dan berani mengambil keputusan, meskipun belum memiliki semua informasi yang pasti. Kondisi internal maupun motivasi intrinsik, keterbukaan, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri adalah unsur fundamental dalam membangun daya cipta seseorang. Semua faktor ini saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain. Motivasi mendorong seseorang untuk memulai, keterbukaan memperluas pandangan, rasa ingin tahu memberi arah eksplorasi, kepercayaan diri memberi keberanian, dan ketekunan memastikan proses kreatif tidak terhenti di tengah jalan. Dengan menumbuhkan kondisi internal ini, seseorang dapat mengembangkan potensi kreatifnya secara maksimal, tidak hanya untuk menciptakan hal baru, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat
lingkungan, dan kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya, pemimpin inovatif. Di era yang serba modern dan cepat ini, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman agar bisa bersaing. Salah satu caranya adalah dengan menjadi orang yang inovatif. Tapi, apa yang dimaksud dengan inovatif dan mengapa kita harus menjadi orang yang inovatif? Nah, begini, untuk tetap bisa bersaing dengan orang lain, langkah pertama yang bisa dimulai adalah mengubah cara berpikir ke arah yang lebih baik. Dengan begitu, kita akan terus menemukan ide-ide yang baru dan menjadikan kita sebagai manusia yang unik. Dengan kata lain, kita punya nilai khusus yang tidak dimiliki orang lain. Kita punya perbedaan spesial yang hanya ada pada diri kita sendiri. Nantinya kita akan mampu bersaing dengan jutaan manusia lainnya. Mengapa manusia harus bersaing satu sama lain? Nah, karena kehidupan manusia bergerak maju dan dalam setiap kemajuan selalu ada perubahan yang menyertainya. Sekarang bayangkan orang-orang di sekitarmu bergerak maju sedangkan kamu sendiri diam di tempat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kamu akan tertinggal dan tergerus hingga kemudian menghilang. Nah, apakah kamu ingin menghilang begitu saja tanpa berusaha tetap terikat dengan kemajuan zaman? Jika tidak, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Untuk mewujudkan hal ini, tentu perlu proses yang panjang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat pembaruan dan memperkenalkan sesuatu yang baru. Dengan demikian, orang yang inovatif adalah orang yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau dapat menciptakan suatu pembaruan. Caranya tentu saja dengan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki semaksimal yang kita bisa. Kemampuan di sini mencakup pemikiran, imajinasi, stimulan lain, bahkan hingga kemampuan bersosialisasi di lingkungan sendiri. Selain itu, inovatif merupakan kata sifat dari inovasi. Manusia selalu dikelilingi dengan hal-hal yang belum diketahui dan tidak sedikit orang yang menentang dirinya sendiri untuk menguak misteri tersebut. Tujuannya untuk mengetahui apakah apa yang akan didapatkan dan apa dampak yang muncul saat menerapkannya. Oleh karena itu, untuk menciptakan sesuatu yang baru, berarti kita harus menjangkau banyak orang dan memastikan bahwa apa yang kita ciptakan mempunyai nilai bagi mereka. Namun, dalam prakteknya, kita tidak bisa memprediksi apa dampak yang akan muncul dari pembaruan yang kita ciptakan. Seringkali kita enggan mencoba hal yang baru karena takut hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Inilah hambatan terbesar dalam proses menjadi individu yang inovatif. Akan tetapi, kita juga bisa merencanakannya dengan menyiapkan langkah-langkah tertentu. Tak jarang kita memperbarui langkah tersebut berdasarkan kenyataan yang muncul di tengah proses menciptakan pembaruan. Ada yang mengatakan, inovasi sebaiknya dipisahkan dari aktivitas lainnya untuk melepaskan cara-cara yang telah kita gunakan sebelumnya. Tanpa melepaskan apa yang kita miliki, kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru sebagai penggantinya. Lagi pula, ketika kita melakukannya, kita akan terus berusaha menemukan cara lain yang lebih baik lagi. Dengan demikian, kita akan berhasil menemukan, mengembangkan, dan menerapkan
cara baru tersebut. Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi memiliki peran krusial untuk menentukan keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Maka, memahami bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang inovatif tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan bisnis, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi umumnya adalah kunci untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mengarahkan tim menuju kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, mengetahui langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan yang inovatif jadi suatu keharusan. Pemimpin yang inovatif atau innovative leader adalah seorang leader yang mampu menginspirasi dalam memberikan gagasan dan beradaptasi dengan kondisi eksternal. Jenis pemimpin ini memiliki kemampuan dalam melihat peluang dan mengembangkannya. Pemikiran dari pemimpin yang inovatif cenderung kreatif dan solutif. Dengan gaya kepemimpinan yang inovatif, suatu perusahaan, organisasi, tim, atau komunitas bisa mencapai banyak peluang dan menghadapi tantangan serta beradaptasi di era modern ini. Nah, ada 9 cara menjadi pemimpin yang inovatif. Menjadi pemimpin yang inovatif dan kreatif membutuhkan waktu dan pengalaman, termasuk juga dengan merubah mindset dan cara memperlakukan lingkungan sekitar. Berikut ini 9 cara untuk menjadi pemimpin yang inovatif, serta cara untuk mengimplementasikannya. Yang pertama, mendorong kreativitas dan pengambilan risiko pada lingkungan sekitar. Sebagai pemimpin, Anda perlu menginspirasi orang-orang untuk terus berinovasi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalu kreatif terhadap lingkungan di sekitar Anda. Dengan menciptakan budaya pengambilan risiko, anggota tim Anda akan merasa nyaman untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal atau diejek oleh orang lain. Mengambil risiko sendiri sebagai seorang pemimpin adalah contoh yang bisa diikuti. Misalnya ketika anggota tim Anda berkreasi dalam desain, maka Anda juga perlu bersedia untuk bereksperimen dengan desain yang baru. Yang kedua, komunikasi terbuka dengan tim dan brainstorming. Agar para anggota tim bisa berinovasi, mereka memerlukan kepercayaan dari sang leader. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga komunikasi antara leader dan anggota tim. Anggota tim perlu merasa nyaman berbicara dan bertanya selama rapat atau sesi brainstorming, sehingga kritik membangun atau umpan balik yang konstruktif dapat diperoleh dari anggota. Hal ini mampu membuat tim menjadi berkembang sekaligus dengan menyempurnakan ide-ide dan gagasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sampai saat ini, pertemuan rutin antara leader dan anggota di tim atau mengisi form umpan balik bisa meningkatkan kualitas komunikasi terbuka. Yang ketiga, berikan pengakuan yang pantas. Pemimpin terbaik adalah mereka yang mencari peluang untuk memberikan penghargaan kepada rekan tim mereka yang pantas ketika solusi inovatif ditemukan atau diimplementasikan. Juga untuk memupuk kepercayaan dan komunikasi terbuka dalam tim Anda, bersikaplah transparan dalam proses pengambilan keputusan. Selalu beritahu anggota lain bagaimana Anda menghasilkan ide-ide Anda dan bagaimana akan mengimplementasikannya. Yang keempat, mengidentifikasi peluang. Pemimpin yang inovatif selalu berani untuk mengambil risiko. Pengamatan dan rasa ingin tahu yang besar membuat mereka selalu mengubah arah ketika pulang sudah di depan mata.
Bahkan ketika seorang pemimpin yang inovatif menghadapi masalah, mereka melihatnya sebagai peluang untuk bisa melahirkan ide dan gagasan yang baru. Cara untuk meningkatkan pengamatan dan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang adalah untuk melatih kemampuan imajinasi. Contohnya, jika biasanya hanya ada satu alternatif penyelesaian masalah, sekarang pikirkan 5 alternatif untuk mengatasi masalah ini dan apa sisi positif yang bisa diambil dari tantangan ini. Yang kelima, lebih mahir menghadapi asumsi. Asumsi terhadap apa yang akan terjadi ke depannya terkadang membuat kita lambat dalam mengeksekusi sesuatu. 6. Posisikan diri sebagai produk atau jasa. Dalam suatu kasus, Jennifer Rock bekerja di Departemen Pemasaran Best Buy, Minneapolis, dan ia dipilih untuk menguasai internet atau jaringan privat suatu perusahaan. Jennifer berhasil menurunkan tingkat pergantian karyawan dari 80% ke 50% dengan cara mengubah koneksi intranet menjadi alat komunikasi dua arah. Ia melakukan hal ini sesuai dengan survei online, diskusi, dan pertemuan town hall yang dilakukannya dengan karyawan tempat ia bekerja dan pemimpin senior. Dari kejadian ini, pesan moral yang dapat diambil adalah terkadang untuk mendapatkan inovasi, kita harus memikirkan aspek-aspek kebutuhan dan pengalaman dari pengguna. Yang ketujuh, selalu berpikir di depan kurva. Kurva atau statistik dalam pengambilan keputusan ibarat senter yang menerangi langkah kita dalam kegelapan. Ketika tidak ada senter, maka kita akan jalan dengan menebak dan ketidaktahuan akan apa yang terjadi ke depannya. Maka selalu menciptakan ide atau gagasan yang bersumber dari hasil riset dan mempertimbangkan statistik atau kurva yang dimiliki. Yang kedelapan, membangun dukungan dari lingkungan. Belajar dari kasus yang dialami oleh perusahaan 3M. Saat peluncuran Post-it Notes, tim mulai putus asa ketika manajer senior mengancam akan memberhentikan produk tersebut karena tidak ada yang membelinya. Maka selanjutnya tim mengambil tindakan dengan membagikan post-it notes kepada orang dan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Mereka mengirimnya kepada asisten administrasi CEO top yang mulai menggunakannya pada dokumen. Itu adalah titik balik dari nasib sebuah post-it notes. Akhirnya orang mulai menempelkannya di mana-mana dan mulai meminta mereka di toko-toko retail. Produk baru ini berkembang pesat sampai saat ini. Pelajaran yang bisa diambil adalah dengan berusaha untuk lebih baik dalam berkomunikasi tentang manfaat mengambil suatu langkah tertentu. Misalnya dengan menjual ide-ide baru tentang mengatasi hambatan, mengatasi keberatan, dan mendapatkan komitmen untuk cara baru melakukan hal-hal. Maka selalu fokus pada manfaat mengadopsi cara baru dan hindari terjebak dalam fitur dan detail teknis. Cara lain untuk menghadapi hal ini. 9. Mendorong pembelajaran. Cara lain yang bagus untuk memupuk inovasi adalah dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempelajari tentang teknologi baru dalam industri, sehingga mereka dapat tetap berada di depan dalam hal desain, teknologi, atau aspek pekerjaan lainnya. Tetap mengikuti perkembangan di luar pekerjaan juga akan memberikan orang banyak ide kreatif tentang bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan baru ke tempat kerja. Salah satu cara untuk mempromosikan pembelajaran dan
kreativitas adalah dengan menawarkan kursus atau seminar yang dapat diikuti oleh karyawan. Ini bisa semudah membeli kursus e-learning berbagai website yang dapat mereka lakukan pada waktu mereka sendiri. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjadi pemimpin yang inovatif bukanlah sekedar keinginan, melainkan sebuah keharusan. Mampu melihat peluang, meretas batasan, dan menginspirasi tim untuk berpikir di luar kotak adalah kualitas yang semakin penting bagi pemimpin saat ini. Untuk mengembangkan potensi ini, pelatihan yang tepat menjadi kunci. Selanjutnya, 10 sifat kepemimpinan yang inovatif antara lain menampilkan visi strategis yang unggul. Kepemimpinan inovatif yang paling efektif mampu menggambarkan secara jelas visi mereka tentang hasil akhir dari inovasi mereka. Mereka mampu melukiskannya dengan sangat baik sehingga menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja keras mewujudkan gambaran itu. Ia memulai segala sesuatu dengan begin with the end in mind. Memiliki fokus yang kuat pada customer. Apa yang dianggap menarik oleh customer menjadi sangat menarik bagi pemimpin yang inovatif. Mereka akan berusaha keras untuk mampu melihat dari sudut pandang customer, terhubung dengan para customer dan terus bertanya tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan demikian, pemimpin yang inovatif akan melibatkan customer dalam berinovasi dan menjadikan customer sebagai orientasi. Kemudian menciptakan iklim saling percaya. Inovasi sering berhadapan dengan berbagai resiko pada berbagai level, mulai dari regulasi yang belum mendukung, ketersediaan sumber daya yang terbatas, berhadapan dengan kompetitor, dan berbagai tantangan lain. Pemimpin yang sangat inovatif ini mampu membangun tim yang solid, hubungan yang hangat antar tim, dan membangun kolaborasi dengan para inovator yang bekerja untuk mereka. Karakter ini menjadikan pemimpin yang inovatif itu pada umumnya sangat terbuka dan mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Pada akhirnya, mereka akan mampu mentransformasi inovatif leadership menjadi inovatif tim. Kemudian menunjukkan kesetiaan untuk melakukan sesuatu yang benar bagi organisasi dan customer. Pemimpin yang inovatif ini akan terus bekerja untuk memeriksa berbagai hal di perusahaan dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Mereka akan selalu berada di belakang untuk mengevaluasi semua lini organisasi sehingga mampu menggerakkannya semua elemen dalam mencapai visi inovasinya. Kepemimpinannya tegas dan memastikan semua level di organisasi harus bergerak untuk mencapai visi yang ia kejar. Kemudian mereka mendengar inovasi dari level bawah. Pemimpin ini tidak lagi berpikir bahwa mereka inovatif dan inovasi harus lahir dari mereka. Mereka percaya bahwa gagasan yang terbaik dan paling inovatif bisa lahir dan tumbuh dari manapun, termasuk dari tingkat bawah. Oleh karenanya, mereka selalu menciptakan budaya untuk terus mendengar ide, menerima gagasan, dan menghormati pemikiran yang baik dari semua pihak dalam struktur organisasi. Dalam hal ide, mereka membangun kesetaraan pada semua level organisasi. Kemudian persuasif. Pemimpin inovatif punya kemampuan yang sangat efektif untuk membuat orang lain menerima gagasan-gagasan yang inovatif. Mereka tidak memaksakan gagasan inovatif mereka kepada tim, namun mereka akan menceritakan gagasan dengan sangat antusias, mantap, dan meyakinkan, sehingga
anggota tim akan percaya dan terpengaruh untuk mengikuti gagasan tersebut secara sukarela. Kemudian mengatur jangkauan tujuan dengan sangat baik. Pemimpin yang inovatif akan mampu merumuskan tujuan akhir, tujuan pada setiap tahap perkembangan dan menerjemahkannya pada tiap tingkatan kerja. Mereka mampu menerjemahkan tujuan menjadi target-target yang terukur dari ketersediaan sumber daya yang ada. Kemudian menetapkan metrik atau indikator atau parameter yang tepat pada setiap tahapan perkembangan. Mereka sangat ambisius tapi juga realistis. Mereka juga mengambil risiko-risiko yang terukur. Kemudian menekankan kecepatan. Value atau inti dari sebuah inovasi, namun menghasilkan sebuah value dari inovasi adalah pekerjaan yang sulit, panjang, dan berat. Oleh karenanya, inovator selalu berkejaran dengan waktu dalam mewujudkan inovasinya. Mereka berhadapan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan juga kompetitor yang tangkas. Oleh karena itu, mereka akan bekerja keras untuk mendorong organisasi atau perusahaan bergerak lebih cepat. Kemudian terbuka dalam berkomunikasi. Pemimpin yang inovatif akan memberikan feedback yang jujur, terus terang, dan apa adanya walaupun terkadang sangat tajam dan kritis. Karakter kepemimpinan ini akan mengakibatkan orang-orang yang dipimpinnya memahami pola pikir pemimpin mereka dan mereka percaya kepadanya, sehingga membantu mereka dalam berperan pada tugas dan fungsi masing-masing dalam mengikuti logika, keyakinan, dan pemikiran pemimpin mereka. Kemudian menginspirasi dan memotivasi melalui tindakan. Pemimpin yang inovatif akan mampu terinspirasi dan tergerak oleh imajinasi akan realisasi inovasi itu. Ia mengimajinakan inovasinya dan melibatkan hati secara emosional untuk mampu menggerakkan dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja lebih keras sehingga dapat dengan segera merealisasikan gagasan inovatif tersebut. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk membuat orang-orang yang dipimpinnya mengejar ambisi atau cita-cita akan inovasi yang dimimpikannya. Di sanalah kemampuannya menginspirasi dan memotivasi menjadi sesuatu yang mutlak untuk melahirkan antusiasme, energi, menjadi daya tarik yang terus menarik timnya bekerja keras untuk merealisasikan inovasi itu. Selanjutnya, pengambilan keputusan secara efektif. Proses pengambilan keputusan adalah metode untuk mengumpulkan informasi, menganalisis alternatif, dan membuat hasil akhir yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan terbaik. Kemudian metode pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis metode, yaitu mengambil keputusan secara rasional. Metode pengambilan keputusan ini adalah yang paling umum digunakan. Proses pengambilan keputusannya menggunakan logika dan dilakukan secara bertahap. Ketika keputusan yang dibuat akan berdampak besar bagi tim dan pengaruhnya harus maksimal, sebaiknya menggunakan metode ini. Dalam metode rasional, Anda harus mempertimbangkan informasi, data, opini, dan pandangan dari berbagai sudut tanpa bias. Hal tersebut akan membantu membuat keputusan terbaik. Kemudian, mengambil keputusan secara intuitif. Proses pengambilan keputusan dalam metode ini lebih mengutamakan perasaan, firasat, sampai insting ketimbang data atau informasi. Untuk mengambil keputusan secara intuitif, Anda harus memiliki pengalaman dalam mengenal pola atau tanda-tanda serta insting kuat. Metode pengambilan keputusan ini juga biasa digunakan saat seseorang mengalami masalah serupa atau yang sebelumnya pernah dialami.
Mereka punya cara-cara atau solusi yang terbukti sukses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mengambil keputusan secara kreatif. Untuk mengambil keputusan secara kreatif, Anda harus mengumpulkan informasi, data, dan fakta terkait masalah, lalu menganalisisnya untuk membuat keputusan tepat. Selanjutnya, 8 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, memahami masalah yang dihadapi. Identifikasi masalah adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahapan ini, Anda dan tim harus menyetujui apa masalah utama yang harus diselesaikan. Kemudian buat analisis dan kalau perlu memaparkan masalah dengan mendetail. Kemudian mengumpulkan informasi, data, dan pendapat. Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi, data, opini, fakta terkait masalah yang dihadapi. Setiap anggota tim dapat menggunakan metode dan cara riset masing-masing. Seluruh informasi, sekecil apapun, harus disimpan dan dijadikan pertimbangan. Kemudian analisis informasi, data, dan fakta. Setelah seluruh informasi, data, dan fakta terkumpul, maka proses selanjutnya adalah menganalisis. Pastikan dalam proses analisis informasi mendapatkan perspektif dari anggota lain, seperti cara mereka mendapatkan informasi. Pertanyaan tersebut dapat membantu Anda dalam memahami perspektif dan cara berpikir tim. Kemudian pilih metode yang sesuai. Pilih metode yang sesuai agar hasil atau keputusan yang dibuat bisa sesuai, serta dapat menyelesaikan masalah. Kemudian sampaikan hasil keputusan sementara ke tim. Kemudian buat keputusan akhir. Sebagai manajer, Anda akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Lakukan analisis, pertimbangan, hingga cek fakta untuk memastikan keputusan akhir Anda sesuai kebutuhan. Kemudian pastikan implementasi keputusan berjalan baik. Setelah keputusan akhir disetujui oleh seluruh anggota tim, maka proses selanjutnya adalah implementasi. Anda dapat melakukan implementasi secara bertahap untuk memastikan tidak ada masalah yang berubah atau jadi semakin rumit. Pastikan keputusan Anda dapat beradaptasi pada perubahan. Kemudian memastikan keputusan diterima dengan baik. Terakhir, pastikan bahwa keputusan tersebut diterima dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah. Ada beberapa solusi yang butuh waktu untuk memberikan dampak pada masalah. Ada pula yang dapat menyelesaikan masalah secara langsung. Makanya lakukan evaluasi terus agar masalah terselesaikan sampai. Kemudian tahap-tahap pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan perlu diadakannya proses dan perencanaan agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Simon, ada beberapa tahap pengambilan keputusan. Disebutkan olehnya proses pengambilan keputusan ada 4 tahapan, yakni intelligence, pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. Dalam tahap ini, untuk memecahkan suatu permasalahan, terlebih dahulu harus mengumpulkan data yang menunjang terhadap permasalahan. Data-data yang telah terkumpul kemudian diidentifikasi, diolah, sehingga ditemukan inti penyebab dari persoalan. Yang kedua, desain. Tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah setelah semua data-data diolah. Kemudian melakukan perancangan atau perencanaan solusi-solusi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, choice. Tahap memilih dari solusi dari alternatif yang disediakan.
Tahap ini merupakan tahap yang harus sangat diteliti dan dipikirkan. Setelah mendapatkan beberapa alternatif solusi, maka harus dilakukan pemilihan alternatif yang akan dijadikan sebagai pemecahan masalah. Tentu saja harus memilih solusi yang sangat masuk akal, bagus untuk memecahkan masalah. Kemudian implementation. Tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Tahap terakhir yaitu implementasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan apakah solusi yang diambil berhasil atau tidak. Untuk itu, dalam pelaksanaan implementasi harus dilakukan dengan optimal agar permasalahan dapat terselesaikan, bukan malah menciptakan masalah baru karena implementasi yang dilakukan tidak sesuai dengan solusi yang diambil atau tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry dan Brian Cole, disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan, yaitu intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu. Dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Yang ketiga, ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kemudian wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian jenis keputusan organisasi. Jenis keputusan organisasi umumnya dibagi menjadi strategis, taktis, dan operasional berdasarkan level manajemen, serta terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur berdasarkan tingkat masalahnya. Keputusan strategis bersifat jangka panjang dan berdampak luas. Taktis bersifat jangka menengah dan mengimplementasikan strategi, sementara operasional bersifat rutin dan berdampak terbatas. Yang pertama, berdasarkan level manajemen. Keputusan strategis dibuat oleh manajemen puncak, berorientasi jangka panjang, dan berdampak menyeluruh pada organisasi. Contohnya adalah penetapan tujuan utama, rencana ekspansi bisnis, atau penentuan produk baru.
Keputusan taktis dibuat oleh manajemen menengah, berorientasi jangka menengah, dan bertujuan untuk mengimplementasikan keputusan strategis. Contohnya adalah pembuatan anggaran pemasaran untuk produk baru atau pembelian fasilitas baru. Kemudian keputusan operasional dibuat oleh manajemen lini pertama atau tingkat bawah, bersifat rutin dan harian, serta berdampak terbatas pada aktivitas operasional. Contohnya adalah penentuan jadwal kerja atau pemesanan persediaan bahan baku. Berdasarkan tingkat masalahnya. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan berulang dan rutin yang memiliki prosedur standar. Keputusan ini sering dapat diotomatisasi dan biasanya dibuat oleh manajemen tingkat bawah. Contohnya adalah keputusan pemesanan ulang barang atau penagihan piutang. Keputusan semi terstruktur. Keputusan yang sebagian bersifat rutin dan sebagian lagi memerlukan penilaian subjektif karena ada elemen yang tidak berguna. Keputusan ini sering didukung oleh sistem komputer, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Contohnya adalah penetapan anggaran pemasaran untuk produk baru. Yang terakhir, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang berhubungan dengan masalah baru, unik, dan tidak terjadi secara berulang. Masalah ini seringkali kompleks dan tidak memiliki prosedur standar, sehingga membutuhkan penilaian, intuisi, dan pengalaman. Keputusan ini umumnya dibuat oleh manajemen tingkat atas. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Menurut Terry adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun hal-hal yang tidak terwujud. Yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, perlu dibuat alternatif tandingan. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan mental ini harus diubah ke dalam tindakan fisik. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang ketujuh, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian mata rantai kegiatan berikutnya. Nah, itulah tadi materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.